Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke belajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas sistem transmisi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah anak-anakku, seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pemeliharaan sasis dan sistem pemindah tenaga dengan materi sistem transmisi. Nah, sistem transmisi adalah salah satu unit bagian dari sistem pemindah tenaga. Kalau di pelajaran sebelumnya ada kopling, kemudian propeller dan seterusnya ya. Nah, ini bagiannya salah satunya adalah sistem transmisi. Nah, dengan adanya unit transmisi pada kendaraan saat melaju mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembedaan. Perhatikan ya. Fungsi sistem transmisi. Yang pertama, menyalurkan tenaga ataupun sebut saja putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Yang kedua, untuk mengatur perbedaan putaran antara mesin dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan untuk bergerak mundur ya, atau disebut dengan reserve untuk kendaraan lebih dari 2 roda. Nah, bisa disimpulkan sistem transmisi ini adalah unit yang digunakan pada kendaraan yang dikendalikan oleh pengendara untuk mentransformasi tenaga dengan memindah gear transmisi ya. Saat kita kopling, kemudian kita masukkan gear, kemudian digas dan kemudian kendaraan mulai berjalan. Berikutnya adalah jenis-jenis transmisi. Di sini ada 2 ya, transmisi manual Nah, perhatikan ada yang pertama transmisi manual. Nah, transmisi manual digunakan pada kendaraan yang menggunakan kopling. Dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi mesin menuju transmisi serta pemindahan gigi yang dioperasikan menggunakan tangan atau kaki. Nah, pada kendaraan roda 4 atau mobil, kopling itu diinjak sebelah kiri daripada rem ya. Kemudian persnelingnya, perpindahan giginya ada sebelah kiri di bagian tempat duduk pengemudi. Nah, langkah pertamanya dikopling dulu, baru memasukkan gigi dengan tuas persneling ya. Nah, berikutnya ada transmisi otomatis. Nah, transmisi ini kalau di motor adalah matic ya, kita kenal dengan matic karena di situ menggunakan fan belt, bukan lagi gear transmisi, dan tidak ada kopling di situ untuk menjalankan perpindahan gear. Nah, ini kita lihat transmisi jenis ini melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis yang menggunakan V-belt atau CVT, di mana daya dari mesin menuju ban belakang dengan menggunakan sabuk yang menghubungkan antara primary sliding shaft dengan primary fixed shaft menggunakan prinsip gaya gesek. Nah, perhatikan. Ini keadaan sistem pemindah tenaga pada kendaraan bermotor roda 4 ya, mobil. Perhatikan. Kalau dari samping, perhatikan kendaraan ya. Dia dari samping dan transparan kepada sistem pemindah tenaganya. Dilihat dari depan. Di sini ada mesinnya
Nah, sistem transmisi itu berada di sebelah sini, berhubungan dengan kopling. Kemudian tuas persneling ada di sebelah sini. Kopling biasanya ada di bawah setir ya, dashboard. Nah, ini keadaan dan posisi sistem transmisi berhubungan langsung dengan sistem kopling, kemudian diteruskan tenaganya melalui propeller shaft sehingga dapat diteruskan oleh gardan dan memutar roda, dilanjutkan oleh axle shaft. Nah, kalian bisa lihat komponen transmisi manual. Yang pertama di sini persneling ya. Fungsinya untuk mengatur pada posisi berapa gear transmisi kita inginkan. 1, 2 atau mungkin bahkan mundur. Ya. Digunakan setelah kopling diinjak. Kemudian akan menggerakkan shift linkage dan synchronizer system di sini ya. Kemudian ketika sudah masuk sini ya, input ini tenaganya kemudian dikeluarkan menuju propeller shaft. Nah, di sini ada shift linkage, shift fob, gigi synchronizer. Di sini ya. Ini untuk menyelaraskan saat perpindahan gear waktu setelah dikopling. Input shaft menerima tenaga dari mesin yang kemudian diteruskan ke poros propeller melalui output shaft ini. Nah, di bawah ini namanya counter gear shaft ya. Kemudian bak transmisi ini fungsinya untuk menampung oli mesin. Kemudian receiver idle gear. Nah, fungsi komponen sistem transmisi manual. Nah, perhatikan input shaft yang saya katakan tadi memutar gigi gear yang ada di dalam gearbox transmisi. Nah, ini setelah menerima tenaga kemudian memutar gigi gear yang ada di dalam gearbox transmisi. Kemudian gear transmisi mengubah output putaran mesin menjadi hasil input ya. Mohon maaf, ini tadi input ya. Berupa perubahan torsi ataupun kecepatan. Nah, ini kita bisa mengatur kita berada di RPM berapa dengan bantuan gear transmisi, kemudian diaplikasikan oleh gearbox dan sistem transmisi untuk mendapatkan tenaga yang sesuai keinginan. Kemudian gigi synchronizer mempermudah perpindahan kecepatan pada kondisi putaran cepat antara gigi satu dengan yang lainnya. Ini menyelaraskan perpindahan gear antara gigi satu langsung kedua, satu atau langsung ketiga. Nah, ini tugasnya untuk menyelaraskan perpindahan gear pada gear transmisi. Berikutnya ada shift fork atau garpu pemindah. Nah, ini berhubungan dengan gear sinkronis ya. Menggerakkan dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya sehingga perpindahan gigi menjadi lebih mudah. Kemudian shift linkage, tuas penghubung. Nah, ini dari tuas persneling. Nah, itu dihubungkan untuk menggerakkan shift fork dan kemudian ada gear gigi sinkronis.
Nah, ini ada gear shift lever atau tuas transmisi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi pengemudinya. Ini gear tuas persneleng ya. Kemudian output shaft meneruskan putaran mesin dari transmisi ke propeller shaft. Nah, sehingga terjadi perubahan putaran pada gardan, kemudian ada poros axle untuk menggerakkan roda. Bantalan atau bearing transmisi ya, mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi. Kemudian counter gear shaft, ini gigi penyambung ya, yang memindahkan tenaga putar dari input shaft menuju ke masing-masing gigi percepatan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kemudian ada transmission case ya, atau bak transmisi. Ini yang fungsinya sebagai dudukan bearing transmisi beserta poros-poros input dan output, juga sebagai tempat penampung oli mesin. Nah, kemudian extension housing melindungi komponen poros output yang keluar dari bak transmisi sekaligus sebagai tempat dudukan speedometer gear. Nah, ini satu tempat ya antara transmission case, bak transmisi, dan extension hose. Berikutnya adalah cara kerja sistem transmisi. Perhatikan. Yang pertama adalah tuas persneling digerakkan pada posisi gigi yang diinginkan. Ya. Kalian bisa menggunakan gear 1, 2, atau langsung 3, bahkan sampai mundur. Maka akan menggerakkan mekanisme transmisi seperti shift linkage, ya, shift fob, dan gigi synchronizer. Nah, ini ditujukan agar mobil dapat berpindah gigi dan kecepatan sesuai keinginan dan keadaan jalan dari yang diinginkan oleh pengemudi. Berikutnya, sudah langsung tugas. Kemudian tugasnya ya. Yang pertama, jelaskan apa itu sistem transmisi. Yang kedua, ada berapa jenis sistem transmisi? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan komponen sistem transmisi. Ya, ini manual beserta fungsinya, transmisi manual ya maksudnya. Yang keempat, jelaskan seberapa pentingnya sistem transmisi pada kendaraan bermotor. Yang kelima, jelaskan cara kerja sistem transmisi manual. Oke ya, tugas dapat dikumpulkan melalui Google Classroom. Saya harap semuanya bisa mengerjakan karena jawabannya sudah ada di slide berikut sebelumnya. Dan selanjutnya, terima kasih dan selamat belajar. Baik pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem transmisi. Untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.